Halo semuanya guys, kembali lagi dengan aku tolol ini. Baju masih sama dengan mungkin beberapa video sebelumnya atau mungkin video sebelum ini, karena saya lagi izin liburan dulu, jadi saya nyetok video buat kalian semua. Dan hari ini gue pengen bahas soal Pepsi Jet Scam, karena ini adalah sebuah iklan dari Pepsi yang dianggap serius sama salah satu konsumennya. Dimana ada iklannya, Pepsi itu ngasih lihat sebuah jet yang bisa lo tuker dengan cara membeli beberapa Pepsi atau berapa banyak Pepsi, dan jumlahnya tuh 7 juta Pepsi point. Dan ternyata ada orang yang anggap serius dan pengen nuker jet tempur tersebut, dan ternyata ini menjadi konflik masif di negara Amerika ya guys ya. Go nasional bahkan sampai internasional, bahkan ini jadi salah satu PR disasternya Pepsi guys. Dan gue rasa bosnya Coca-Cola lagi tertawa-tawa pada masa itu, karena pertempuran ini atau Pepsi Jet Scam ini itu bisa dibilang ada di masa-masa di mana Pepsi dan Coca-Cola tuh lagi gila-gilanya, bahkan sampai ada namanya Pepsi Generation anjing di Amerika ya. Jadi udah kita bahas aja. Let's begin the video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it. Oke, kita bakal ngomongin soal Pepsi Jet Scam. Jadi di tahun 1996, di masa-masa pertempuran panas ya antara Coca-Cola dan juga Pepsi, yang iklannya kocak-kocak, yang kalau diingat-ingat lagi ngangenin juga pertempuran keduanya nih di jagat minuman soda, karena sekarang kan lu udah jarang melihat mereka berdua bertempur ya. Intinya iklan pada saat itu tuh mulai dari pakai Jackie Chan sampai Beckham tuh udah pernah semua masuk ke iklan Pepsi buat ngelawan Coca-Cola. Yang pada kala itu mah terang-terangan ributnya di iklan, yang iklan-iklan di bandnya itu atau dilarangnya tayang itu sebenarnya masih bisa lo tonton di YouTube harusnya, dan mungkin ada di video ini juga. Nah tapi dari seluruh iklan-iklan pertempuran Pepsi Cola, ada satu iklan campaign yang sampai sekarang masih diingat dan udah macam skandal iklan terparah yang pernah terjadi sama Pepsi, tapi memang sekaligus jadi iklan kampanye paling berhasil sepanjang sejarah di perjalanan Pepsi sampai detik ini. Yaitu adalah iklan Pepsi Points untuk Pepsi Staff pada tahun 1996. Iklan ini ditujukan untuk meraup sales dan juga ngegedein marketnya Pepsi melalui berbagai merchandise Pepsi yang bisa dibeli pakai Pepsi Point yang bisa didapetin setiap pembelian minuman Pepsi beragam varian. Dan karena pas itu Pepsi juga lagi gila-gilanya, jadi merchandise berupa jaket, topi, bajunya Pepsi, dan lain-lain yang intinya semuanya soal Pepsi itu memang laku banget. Dan akhirnya iklan ini meledak banget, dan skema Pepsi Point ini luar biasa bekerja sempurna bagi salesnya Pepsi dan tentu brand awarenessnya Pepsi. Nah tapi di iklan Pepsi Staff ini ada satu hal yang luar biasa sebenarnya di iklannya, di mana Pepsi masukin Harrier Jump Jet sebagai hal yang bisa lo tukerin kalau lo punya 7 juta Pepsi Point, dibarengin dengan gimmick komedi dalam iklannya saat memperkenalkan Harrier Jump Jet ini sebagai salah satu hal yang bisa ditukar katanya di iklan tersebut sambil gimmick-gimmick komedi. Dan Harrier Pump Jet ini bisa dikatakan bukan sembarang jet, karena jet ini adalah jet yang luar biasa gila, dan kalau gue riset itu emang dipakai buat perang teluk guys ini jet guys, dan bisa bawa bom itu banyak banget dengan batas berat itu 10.000 pounds bom anjing. Ini kan kalau lo tuker kan lo bisa ledakin negara ya, dan bahkan dinyatakan sebagai pesawat paling berbahaya di angkatan udara militer Amerika Serikat, lo bayangin ya. Dan ini bisa lo tuker pakai Pepsi Point gitu kan. Nah untuk nukernya skema Pepsi itu cukup simpel sebenarnya. Jadi kalau misalnya lu beli Pepsi Cup yang biasanya lu dapetin kayak di McD atau di mana gitu ya, itu dapat 1 poin. Dan kalau beli Pepsi 2 liter yang gede yang biasanya buat keluarga gitu ya, lu bisa dapat 2 poin. Dan kalau misalnya lu beli Pepsi selusin yang isinya 12 kaleng yang kayak gini-gini nih, lu dapat 5 poin langsung. Dan akumulasi poin tersebut bisa ditukerin buat 53 varian produk merchandise Pepsi, mulai dari phone card sampai sepeda gunung yang tercatat di buku Pepsi Staff yang bisa didapetin di mana-mana. Nah, yang nggak ada di buku tersebut atau di buku Pepsi Staff itu adalah Harrier Jump Jet ini yang ada di iklan tersebut. Dan kayaknya siapa juga yang mau ngumpulin sampai 7 juta poin gitu ya. Dan siapa juga yang mau nuker jet tempur gitu dari beli Pepsi gitu maksud gue kan. Nah, tapi pikiran nggak pengen punya jet itu menurut gue
cuman pikiran kebanyakan orang atau loser-loser kayak kita mungkin. Karena ada yang namanya Leonard yang ngelihat iklan Pepsi Stuff ini pada bulan Februari 1996 dan ngelihat Harrier Jamjet sebagai salah satu hadiah yang bisa dia tukerin. Terus mikir, wah gua bisa dapetin ini jet nih. Dan mungkin doi satu-satunya orang yang gak nangkep komedinya mungkin, atau memang oportunis aja orangnya. Nah, pada saat itu si Leonard ini itu baru berusia 21 tahun. Menurut gue 21 tahun itu adalah usia yang udah menginjak masa-masa kewarasan harusnya. Dan kebetulan dia sekolah di jurusan bisnis. Nah, ini harusnya sudah kontradiktif sekali ya. Dan pada saat dia ngelihat iklan itu, dia merasa bahwa ada peluang untuk bisa dapetin itu jet. Yang biaya manufakturnya aja itu sekitar 22 juta dolar. Dan dengan hitungan 7 juta Pepsi Point, berarti dia cuma butuh sekitar 700 ribu US dollar untuk dapetin itu Harrier Jamjet. Jadi ini ngitung akuntansi. Dan dia sadar kalau ngumpulin poin lewat beli Pepsi itu nggak efisien tentunya. Karena hitungannya dia butuh beli 16 juta kaleng Pepsi buat dapetin 7 juta Pepsi Point. Dan karena itu kayaknya bukan proses yang memungkinkan, dan bahkan butuh waktu buat beli itu dan buat ngabisin 46 ribu kaleng setiap harinya dalam 1 tahun penuh untuk ngabisin 16 juta kaleng untuk dapetin 7 juta Pepsi Point. Dan dengan ketidakmungkinan itu dia sadar bahwa Pepsi ternyata ngasih peraturan bahwa partisipan itu hanya perlu nuker 15 Pepsi Point untuk bisa nuker barang dari katalog. Dan kalau udah punya 15 poin dari penukaran pembelian minuman Pepsi, partisipan boleh ngebeli Pepsi Point langsung pakai duit asli yang harga 1 poinnya itu 10 sen. Jadi emang logikanya untuk dapetin 7 juta Pepsi Point, Leonard cuma butuh uang 700 ribu US dollar atau sekitar 10 miliar rupiah lah kalau konversinya sekarang. Tapi tentu aja 700 ribu US dollar itu bukan duit kecil buat mahasiswa baru kayak Leonard umur 21 tahun. Maka dari itu dia mulai bikin bisnis plan, coba lo bayangin, untuk dapetin jet ini dan nawarin ke orang-orang kaya yang dia kenal buat invest ke ide gila dia. Dimana kalau jet ini berhasil didapat, tentu jet ini kalau dijual pasti jadi cuan. Apalagi kalau misalnya dijual di black market, ya ini pasti kan ngeri banget. Maka dari itu, ketemulah dia sama yang namanya Hoffman, seorang jutawan yang pada saat itu usianya sekitar 40 tahunan. Dan ini seorang jutawan yang cukup terkenal pada kala itu. Dan ternyata memang udah temenan sama Leonard pas naik gunung bareng. Dan emang Hoffman adalah orang pertama yang ditawarin sama Leonard terkait proposal pesawat jetnya ini. Terus abis ditawarin sebagai miliarder gitu ya, dia akhirnya mencoba menonton berbarengan dengan Leonard. Nontonin terus itu iklan untuk menganalisa secara legal dan hukum periklanan, coba lu bayangin. Dan mereka bersepakat untuk dapetin ini jet. Dan melihat bahwa iklan Pepsi dengan pesawat jet itu bisa dipakai buat defense mereka kalau Pepsi nggak ngasih pesawat jetnya. Ini jadi ada miliarder yang harusnya lebih waras menurut gue ya. Tapi ternyata dia menambah bumbu dan menyukseskan proposalnya Leonard ini. Lalu 1 bulan, menimbang-nimbang proposalnya si Leonard dan nyiapin beberapa hal secara legal, akhirnya Hoffman setuju buat gelontorin dana, tepatnya 700.008,50 sen, termasuk biaya pengiriman jetnya dikirim langsung sama dia. Dan duit itu dikirim pakai cek sekaligus 15 Pepsi Point yang dia dapat dari pembelian minuman Pepsi, sambil nulis pesan bahwa dia minta jet yang diiklan dan semua ini dikirim tepatnya pada tanggal 28 Maret 1996. Nah lalu berapa minggu setelah surat dan cek tersebut dikirim ke Pepsi, Leonard dapat surat balasan dari Pepsi pada tanggal 7 Mei 1996. Isinya ada surat sekaligus cek 700 ribu dolarnya, itu yang dibalikin lagi ke mereka, dan sekaligus mereka dikasih berapa kupon buat tukar-tukar beli Pepsi lah. Nah isi suratnya kurang lebih mengindikasikan bahwa Harrier Jet itu gak ada di katalog. Dan apa yang ada di iklan itu cuma buat hiburan semata, dan bukan buat bener-bener ditukar. Dan Pepsi minta maaf buat miskomunikasinya. Nah setelah terima surat balasan tersebut, Leonard langsung konsultasi sama beberapa profesional di bidang hukum dan mulai riset terkait iklan yang berbau penipuan tersebut katanya. Dan bahkan setelah terima surat balasan dari Pepsi, dia bahkan udah ngabisin 4.000 dolar atau sekitar 50 jutaan rupiah buat konsultasi doang dan bahkan langsung nyewa pengacara buat bikin surat balasan ke Pepsi. Anehnya tuh pengacaranya siapa sih maksud gue ya. Nah, maka dari kepedean si Leonard yang kayaknya emang pengen banget terbang gitu naik jet ya, atau emang pengen jual jet ini via Tokopedia atau Bukalapak atau LX gitu ya. Nah, lewat pengacaranya dia kirim surat balasan lagi ke Pepsi pada tanggal 14 Mei 1996. Orang waras biasanya setelah dibalas Pepsi harusnya udah berhenti, ini dibalas lagi Pepsinya ya. Surat tersebut dia nulis intinya, dia nggak terima sama surat balasan Pepsi dan dia nilai bahwa penawaran 7 juta poin untuk Harrier Jet itu benar adanya. Dan dia udah ikutin semua aturan Pepsi.
Dia intinya minta pesawatnya tetap dikirim. Dan kalau dalam waktu 10 hari nggak dikirim, maka kasus ini bakal dinaikin ke tuntutan hukum. Diancam sama anak muda guys. Pepsi guys. Tentu aja dong, Pepsi pas dapat balasan kayak gini, sebagai mega korpo yang bahkan berhasil bikin Pepsi Generation kala itu di kalangan anak muda 90-an Amerika, langsung merasa tertantang. Dan gak mungkin juga dia mau ngasih itu pesawat jet ke Leonard. Maka dari itu surat balasan Leonard dikirim ke BBDO New York, alias yang biasa bikin iklan buat Pepsi. Dan langsung dapat balasan publik dari wakil presiden agensi iklan tersebut. Yang bilang intinya singkatnya nih ya. Gue rasa gak ada juga orang waras yang ngerasa bahwa iklan kita itu beneran nawarin Harrier jet buat ditukar. Gue rasa sama orang normal kagak mungkin dukung analisa lu ke iklan Pepsi. Dan kira-kira gitulah pengertiannya kalau gue nerjemahin isi hati ini wakil presiden agensi tersebut. Intinya ada surat resminya lo bisa baca sendiri, tapi itu gue coba terjemahkan dengan bahasa sehari-hari gitu ya. Dan balasan inilah yang akhirnya ngebuat kasus ini naik ke persidangan. Dan Leonard bersikeras buat tetap dapetin itu jet. Dan dibantu sama salah satu pengacara yang memang sengaja mau support Leonard buat menangin kasus ini ngelawan Pepsi. Karena menurut pengacaranya, kalau kasus ini dimenangkan, dia juga bakal dapet duit dari ngejual itu jet. Ya, jadi memang ini deretan orang gila semua isinya. Dan berita pertandingan antara Leonard dan juga Pepsi itu langsung viral kemana-mana dan jadi berita nasional maupun internasional. Karena Pepsi itu lagi gede-gedenya pada kala itu. Nah, Leonard itu juga langsung terkenal dan masuk ke banyak berita. Di salah satu wawancara dia bilang, gua gak mau duit dari Pepsi, gue cuman mau pesawat jet gua doang katanya. The best sekali jawabannya. Terus Pepsi juga ngelakuin serangan balik dengan nyewa pasungan pengacaranya yang harganya udah miliaran rupiah. Dan pengen kasus ini cepat-cepat selesai tanpa harus masuk ke persidangan yang bakal bikin report PR-nya Pepsi. Tapi nyatanya kasus ini butuh waktu 3 tahun sampai akhirnya tetap masuk ke pengadilan di New York. Dan pada 5 Agustus 1999, hakim akhirnya memenangkan Pepsi sebagai pemenangan dari kasus tuntutan ini. Dengan 3 poin pas itu. 1, intinya iklan ini nggak bisa selalu jadi sebuah penawaran yang legal. Terus poin kedua, katanya si hakim, iklan tersebut masuk kategori bercanda. Karena nggak mungkin juga perusahaan minuman soda bisa ngasih pesawat jet tempur. Dan poin yang ketiga, kalau ada barang yang dijual yang harganya lebih dari 500.000 US dollar, itu harus ada tanda tangan dari kedua belah pihak. Dan di sini Pepsi tentu nggak ngasih tanda tangan mereka buat jual pesawat jet tersebut. Jadinya Pepsi dengan mudah menangin kasus ini. Either menang secara natural atau menang karena mega korpo. Nah setelah persidangan dimenangkan Pepsi, Leonard pasti sedih lah ya, karena nggak jadi dapat pesawat. Lagi pula kalau misalnya pun dapat, kata Menteri Pertahanan Amerika, lu bayangin, Menteri Pertahanan Amerika ikut bersuara untuk kasus Pepsi ini guys, maksud gue. Kata Menteri ya, ini Menteri nih yang ngomong nih, kalau sekarang harusnya Prabowo yang ngomong, Pak Prabowo ini ngomongin iklan Pepsi, kan gitu kayak kira-kira ya. Dia bilang, kalaupun dia dapat itu pesawat, karena itu pesawat militer, jadi nggak mungkin juga itu jet diperbolehkan terbang untuk keperluan sipil. Dan pernyataan ini benar-benar datang dari Pentagon, guys. Ya, gokil kan? Pentagon loh, bikin press conference buat mengurusi masalah Pepsi ini, guys. Lagian kalau dia punya parkir di mana gue juga udah nggak tahu ya. Hangarnya dia sewa di mana gue juga nggak tahu. Dan emang akhirnya begitu kasus ini selesai dan Pepsi tetap ngeraup banyak keuntungan lewat kampanye Pepsi Point ini dan bahkan jadi kampanye paling sukses Pepsi sepanjang masa bahkan sampai detik ini nggak ada campaign sebesar ini lagi. Dan untuk ngebenerin supaya nggak ada orang lagi yang mau nuker jet di masa mendatang ya, mereka tuh benerin iklannya dengan naikin poin Harrier jet itu ke 700 juta Pepsi Point dari yang tadinya 7 juta poin. Dan iklannya diakhiri dengan kata just kidding atau kita cuma bercanda gitu ya katanya ya. Dan akhirnya selesai tuh, nggak ada lagi yang nuker jet gue rasa memang udah nggak mungkin juga lagi. Dan sekarang si Leonard itu udah umur 48 tahun di tahun 2022 dan saat di interview dia cuma ngomong, gue nggak tahu kesambet apaan dan sampai bisa mikir kalau gue bisa dapetin pesawat jet tempur itu. Gila juga kali gue ya tadi gitu. Kira-kira itulah kalau misalnya gue terjemahkan dengan bahasa sehari-hari. Intinya dia sadar bahwa dia gila. Bahkan Hoffman pun sadar bahwa dia juga gila. Kenapa dia ikut dalam rencananya si Leonard ini. Dan harus ngabisin beberapa ribu dolar untuk nyewa pengacara. Dan ngomongin trial selama 3 tahun sampai akhirnya kalah juga. Dan apa juga tujuannya ngelawan mega korpo kayak Pepsi guys.
Itulah dia. Jadi kalau lu pada misalnya dapat iklan, kira-kira bisa apa? Menangin senjata pindad gitu ya, maksud gue yang nggak usah dibawa serius guys, karena bisa aja juga cuman bercanda ya kan. Itu sampai Menteri Pertahanan loh turun tangan buat ngobrolin soal Harrier Jamjet yang dipakai di Perang Teluk guys. Ini perang negara guys ya. Pesawat paling berbahaya pada era itu kata militer Angkatan Udara Amerika. Mau ditukar pakai Pepsi Point lo, kata Tem John Amazon lo pikir ya. Jadi itu aja, ini kasus lucu banget menurut gue ya. Gue sambil riset sama sambil ketawa, bahkan gue ceritanya gue juga gak kuat ya. Sebenarnya karena lucu banget menurut gue. Tapi seru aja, menjadi salah satu tonggak sejarah dari dunia periklanan Pepsi dan Cola yang pada saat itu tuh panas banget. Ini tuh bener-bener soda battle banget pada kala itu, dan dua-duanya keren banget punya iklan-iklannya. Sama kayak Apple dan Samsung beberapa tahun belakangan saat itu. Sekarang sudah kurang seru iklan-iklannya. Tapi itulah dia. Kalau kalian suka dengan video kali ini, silahkan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, karena masih banyak hal menarik yang bisa kita bahas. So see you on the next video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.